Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bareng Minjobs di sini. Hari ini Minjobs akan membagikan ke kamu tentang soal P3K 2023 untuk pengawas farmasi dan makanan. Biasanya eh, di Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan ya, atau BPOM ya. Ini jadi kamu yang sekarang daftar di BPOM dan sudah lolos administrasi untuk jabatan pengawas farmasi dan makanan bisa simak di sini. Juga di sini udah ada kisi-kisi terupdate. Yuk kita lihat. Nah, lumayan banyak ya untuk jabatan teknis pengawas farmasi dan makanan ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 48 tahun 2002. Nah, ini tuh banyak banget mulai dari peraturan perundang-undangan ini pasti keluar, terus sistem manajemen mutu Badan PAM, ya ini pasti keluar karena kamu mendaftarnya di Badan POM ya. Terus ada komunikasi risiko bidang pangan, bidang obat dan makanan, sistem informasi dan teknologi, terus ada pemeriksaan, analisa-analisa, pengujian, dan juga kegiatan penyuluhan. Sampai ke juklak-juknisnya untuk pengawas farmasi dan makanan. Seperti itu ya. Jadi, coba kamu pelajarin satu persatu undang-undangnya, terus peraturan BPOM-nya, atau kepala BPOM. Nah, biar kamu bisa perlahan memahami. Next, kita langsung ke soalnya. Soal yang pertama. Beberapa hal yang harus dipenuhi sebagai pemenuhan persyaratan sanitasi pangan adalah sebagai persyaratan sanitasi pangan ya di sini, kecuali ada cara budidaya yang baik, cara produksi pangan segar yang baik, cara produksi pangan olahan yang baik, cara pengemasan pangan yang baik, atau cara retail pangan yang baik. Coba kamu baca lagi, kalau umpamanya kurang, lalu jawab gitu ya. Boleh di pause juga. Jawabannya langsung min job share, ini adalah cara pengemasan pangan yang baik. Jadi yang tidak pemenuhan persyaratan sanitasi pangan itu adalah cara pengemasan pangan yang baik ya. Gitu. Nah, karena ini dalam pemenuhan persyaratan sanitasi pangan itu yang diatur tuh ini yang harus dipenuhi, mulai dari cara budidaya yang baik, produksi pangan segar yang baik, pangan olahan yang baik, distribusi pangan yang baik, cara retail pangan yang baik, sampai cara produksi pangan siap saji yang baik. Seperti itu. Soal nomor 2. Contoh cemaran kimia pada pangan yaitu kecuali. Nah, ini apakah racun alami yang ada pada jengkol, cemaran asap kendaraan bermotor, penggunaan bahan tambahan pewarna yang lebih batas, penggunaan MSG pada makanan siap saji, penggunaan boraks pada bakso, dan penggunaan rodamin B pada saus. Kira-kira yang mana? Oke, jawabannya adalah penggunaan MSG pada makanan siap saji ya, yang bukan merupakan cemaran kimia. Kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa MSG itu tidak termasuk dalam bahan yang berbahaya sebenarnya gitu, karena dia menurut kodeks saja sudah dinyatakan sebagai GRAS atau Generally Recognized as Safe. Jadi aman untuk dikonsumsi selama sesuai dengan cara pengolahan pangan yang baik gitu. Jadi tidak sebanyak yang harus dimasukin seperti apa gitu ya di pangan. Jadi tetap menggunakan cara pengolahan pangan yang baik gitu. Nah, selain yang ada di ABC tadi, cemaran kimianya itu bisa kamu lihat di sini ya, mulai dari racun alami seperti racun ikan buntal dan teman-temannya, terus cemaran bahan kimia dari lingkungan seperti limbah industri, asap kendaraan, terus sisa pestisida pada buah, terus penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran, contohnya pemanis, pengawet, pewarna, seperti itu ya. Nah, penggunaan bahan berbahaya nih, contohnya borax, formalin, rodamin B itu kan nggak boleh. Itu ya, itu adalah cemaran kimia. Next, soal nomor 3. Beberapa aspek penting dalam pemeriksaan keamanan pangan produk genetik. Nah, ini tadi ada tuh di kisi-kisi untuk keamanan pangan produk genetik. Nah, kecuali apa nih? Apakah informasi genetik, deskripsi organisme donor, deskripsi modifikasi genetik, informasi hygiene dan sanitasi, atau informasi kesepadanan substansial. Kira-kira yang mana nih? Ya, kamu belajar juga ya tentang keamanan pangan produk genetik ya. Jawabnya adalah D, yaitu informasi hygiene dan sanitasi. Jadi pada pemeriksaan keamanan pangan produk genetik itu yang diperiksa ini. Kamu bisa pelajari di sini ada informasi genetik, antara lain deskripsi umum pangan produk rekayasa genetik, dan deskripsi inang serta penggunaannya sebagai pangan, deskripsi organisme donor, deskripsi modifikasi genetik, hingga informasi keamanan pangan. Seperti itu ya. Nih, seperti kesepadanan substansial, seperti itu. Next, soal nomor 4. Yang termasuk dalam kosmetik menurut Permenkes RI nomor 445 garing Menkes garing per garing V atau 5 garing 1998
adalah sediaan atau produk bahan yang siap untuk digunakan untuk, nah kosmetik itu tuh adalah sediaan atau paduan bahan yang siap digunakan untuk apa? Kecuali nah, menambah daya tarik, mengubah penampakan, memperbaiki bau badan, menyembuhkan suatu penyakit, atau melindungi supaya tetap dalam keadaan baik. Jadi kayak jawabannya tuh bener-bener ya, tapi kamu harus lihat, harus teliti. Jadi kosmetik itu sebenarnya menurut Permenkes RI nomor 445 ini apa sih? Yang tidak termasuk itu yang kecualinya itu yang D, yaitu menyembuhkan suatu penyakit. Karena kosmetik itu bukan obat ya. Jadi dia tidak akan menyembuhkan penyakit seperti itu. Nah, penjelasannya ini adalah seperti ini. Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan, epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar, gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Ini kuncinya itu seperti itu ya, karena dia kosmetik bukan obat. Next, soal nomor 5. Obat dalam kemasan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, supositoria, atau bentuk yang mempunyai nama teknis sesuai dengan Farmakop Indonesia, atau buku-buku lain yang ditetapkan pemerintah merupakan jenis obat. Apa nih? Kan jenis obatnya ada beberapa macam ya. Jadi kamu juga harus belajar tentang ini juga. Obat paten, obat jadi, obat baru, obat standar, atau obat generik. Jawabannya adalah yang obat jadi. Jadi obat dalam kemasan murni itu yang sesuai dengan farmakope itu adalah obat jadi ya. Gitu, obat dalam kemasan murni atau campuran gitu. Terus obat paten itu apa? Nah, obat paten itu adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar. Obat baru, obat yang zat baik atau sebagian bagiannya itu yang berkhasiat itu maupun tidak itu belum dikenal gitu. Jadi tidak tahu hasilnya itu obat baru. Obat standar itu adalah yang memenuhi syarat-syarat tertentu karena ada standarnya. Terus obat asli ya didapat langsung dari bahan-bahan alam Indonesia. Terus obat generik, obat yang telah habis masa patennya. Jadi dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar royalti. Soal nomor 6. Indikator bahan pangan tercemar atau dilarang beredar adalah, nah indikatornya apa nih? Gitu. Kecuali, jadi cari yang salah ya. Pangan mengandung bahan beracun. Pangan mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik. Pangan mengandung bahan tambahan pangan atau pangan sudah kadaluarsa. Jadi pangan yang tercemar itu yang salah yang ya pangan mengandung bahan tambahan. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau pangan mengandung bahan tambahan ya asalkan tidak melebihi ambang batas ataupun tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya. Nah ini, jadi indikator bahan pangan tercemar itu ada ini ya, beracun, berbahaya, cemarnya melampaui batas, mengandung bahan yang dilarang, mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, basta. Soal nomor 7. Persyaratan dasar dalam cara pembuatan obat yang baik adalah, nah ini coba kamu pelajari, ini coba kamu jawab ya di komentar. Menurutmu mana nih yang benar sesuai persyaratan dasar dalam cara pembuatan obat gitu ya. Nanti main job akan kasih tahu jawabannya di next episode. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Soal nomor 8 juga coba direnungi dan jawab ya, boleh di screenshot. Label pangan lain industri rumah tangga sekurang-kurangnya memuat beberapa hal wajib berikut kecuali yang salah yang mana nih? Nama merek dagang, daftar bahan, berat bersih, nama dan alamat RTP atau tanggal, bulan, dan tahun daluarsa. Gitu.